Wasalna ila qawlihi amin ma'il Iraq sampai situ. Apa itu maksudnya? Amin ma'il Iraq. Ketika Rasulullah SAW menyatakan jati dirinya bahwa beliau minal ma, dari ma. Sedangkan di sana ada suku yang namanya suku ma dan ada daerah namanya daerah al-ma di dekat Iraq sana. Sedangkan Rasulullah SAW memaksudkan al-ma yakni dari air. Karena memang manusia diciptakan minal ma, manusia diciptakan dari air. Ini yang disebut dengan apa? Asmuhu tauriyah. Tauriyah. Di antara dalilnya adalah ucapan seorang sahabat bahwa Rasulullah SAW idza ghaza qauman warra bighairiha. Idza ghaza qauman warra bighairiha. Kalau beliau akan memerangi satu kaum, warra membuat tauriyah dengan selain itu. Seakan-akan sepertinya ke arah lain. Dan sudah kita dapatkan dua contoh. Yang pertama, utusan syariah yang dikasih surat, jangan dibuka, kecuali kalau engkau sudah sampai sana. Ternyata sampai daerah tujuan, dibaca, hendaklah engkau ke daerah ini. Berarti arahnya berputar malah. Itu sebagai tauriyah juga. Yang kedua ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tadi, kepada syekh, seorang tua yang ditemui di jalan, dan ditanya tentang Quraisy, tanya tentang kaum muslimin, dia mensyaratkan kalau engkau menjawab siapa dirimu dari suku apa, maka aku akan menjawab. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kamu terangkan, aku akan terangkan. Maka disampaikanlah oleh orang tadi tentang Quraisy dan tentang kaum muslimin. Kalau benar beritanya yang sampai kepadaku, maka mereka disampai di daerah sini, daerah sana. Setelah selesai, maka Rasulullah SAW memberikan keterangannya yang merupakan tauriyah. Ana minal ma. Kemudian pergi. Dibiarkan syekh tadi dalam keadaan kebingungan. Ma min ma. Amin ma'il Iraq. Apa maksudnya dari ma? Apakah dari ma'il Iraq? Apakah dari ma'il Iraq? Maka kita lanjutkan sekarang. Kisahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam perang Badar. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah wa ba'd. Qala rahimahullah, thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ashabihi. Setelah mendapatkan berita tentang orang-orang Quraisy, yaitu sudah sampai di tempat dekat Badar, maka Rasulullah SAW kembali kepada sahabat-sahabatnya. Falamma amsa, ketika sore harinya, ba'atha Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fi nafarin min ashabih. Dikirim sahabat Ali ibn Abi Talib, sahabat Zubair ibn al-Awwam dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan beberapa sahabat lainnya. Diutus ila ma'i Badrin, diutus menuju sumur Badar. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa yang disebut sumur tidak seperti sumur yang kita bayangkan di Indonesia, bundar, dalam, begitu bukan. Sumur artinya mata air. Bahkan kadang bentuknya seperti danau-danau kecil. Nah, sumber air. Mereka diutus untuk ke sumber air di Badar. Yaltamisunal khabara alaihi, untuk mencari berita-berita di sumur Badar sana. Tentunya sudah kita katakan bahwa mereka pasukan di padang pasir selalu mencari mata air. Dan sudah terkenal di sana ada mata air di daerah Badar, maka mesti yang namanya pasukan dagang ataupun pasukan perang atau siapapun kafilah-kafilah yang lewat, pasti mereka akan mendatangi air untuk mengambil air. Itu mesti. Karena kebutuhan utama adalah air. Sehingga diutus ke sana untuk cari berita. Mesti akan ada datang orang-orang ke sana. Fa'asabu rawiyatan li Quraisyin fiha Aslam Ghulam ibn al-Hajjaj dan Arid Abu Basar Ghulam Bani al-As ibn Sa'id. Maka rombongan tadi sampai di sumur Badar atau sampai di mata air Badar. Mereka menemukan
orang yang sedang mengambil air. Yang satu bernama Aslam, budaknya Bani al-Hajjaj. Yang kedua namanya Arid, budaknya Abu Yasar, namanya Arid Abu Yasar, budaknya Bani al-As Ibn Sa'id. Fa'atau bihima, maka dibawa dua orang ini kepada Rasulullah SAW. Fasa'aluhuma, sampai di depan Rasulullah SAW ditanya dua orang ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qa'imun yusalli, sedangkan Rasulullah SAW berdiri dalam keadaan salat. Sedangkan mereka sedang menanyai dua orang tadi. Faqala, dua budak tadi menjawab, nahnu suqatu Quraisyin, ba'athuna nusqihi minal ma'. Kami adalah tukang mengambil air milik Quraisy. Mereka mengutus kami untuk mengambilkan air untuk mereka. Berarti diutus oleh pasukan dagang atau pasukan perang? Hah? Pasukan dagang atau pasukan tempur? Nah, pasukan perang. Kalau disebut Quraisy, yakni pasukan tempur. Fakarihal qaumu khabarahuma, maka mereka para sahabat mendengarkan berita tadi tidak suka. Wa rajjum an yakuna li Abi Sufyan, mereka sangat berharap kalau ini adalah budak-budaknya Abu Sufyan. Maka mereka tidak percaya. Kamu itu budaknya Abu Sufyan kan? Budaknya pasukan dagang dia kan? Yang disuruh ngambil air untuk mereka kan? Aku diutus untuk mengambil air untuk pasukan perang Quraisy. Mereka berharap pasukan dagang. Tapi anak ini mengatakan pasukan tempur. Kenapa ikhwan fillah azakumullah demikian? Di samping masalah mereka lebih memilih yang ringan, tetapi ada masalah lain. Bisa jadi budak tadi berdusta supaya takut orang-orang. Saya ini diutus oleh pasukan tempur loh. Supaya kalian takut, supaya pergi. Maka mereka nggak percaya. Bohong kamu. Pasti dari pasukan dagang kan? Bukan. Dari pasukan perangnya Quraisy. Sampai dipaksa. Darabuhuma. Mereka memukul keduanya. Supaya menjawab dari pasukan Abu Sufyan. Falamma adlaquhuma, ketika pukulan-pukulan sudah mulai membuat mereka sakit, mereka menjawab, nahnu li Abu Sufyan. Iya, aku miliknya Abu Sufyan. Aku diutus oleh Abu Sufyan. Fatarakuhuma, maka dibiarkan dua budak tadi. Wa raka'a Rasulullah SAW. Raka'a ruku, Rasulullah SAW ruku dan kemudian sujud. Sajdataihi, sujud dua sujudnya. Thumma salam, kemudian salam selesai dari salatnya. Wa qala, kemudian berkata kepada mereka, idza sadaqakum darabtumuhuma. Ketika orang dua ini jujur, kalian pukuli mereka. Wa idza kadzdzabakum taraktumuhuma. Ketika keduanya berdusta kepada kalian, kalian bebaskan dia. Kata Nabi, kalian ini terbalik. Ketika mereka jujur, kalau mereka itu adalah utusan orang-orang musyrikin, pasukan perang Quraisy, kalian memukulinya. Sampai ketika mereka berdusta, menyatakan budaknya Abu Sufyan, kalian malah membebaskan. Jadi Rasulullah SAW tahu dari Allah, bahwa sesungguhnya budak ini benar-benar dari pasukan perangnya Quraisy. Qala wallahi innahuma lali Quraisy. Kata Nabi, sungguh demi Allah, dua budak ini miliknya musyrikin Quraisy. Maka Nabi bertanya kepada dua budak tadi, akhbirani an Quraisy. Coba kalau kamu memang budaknya pasukan perang Quraisy, terangkan kepada kami tentang Quraisy. Keduanya berkata, qala hum wallahi wara'a hadzal kutayb atau kathib alladhi tara bil 'udwatil quswa. Mereka sungguh demi Allah di balik bukit ini. Dan mereka di tempat rendahnya. Berarti kalau bukit itu naik kemudian turun lagi, ketika turun itu itulah di sana mereka. Sehingga dari tempat di mana mereka berada sekarang, yang di mata air, tidak terlihat pasukan Quraisy. Tapi ketika naik ke atas bukit, di bawah sana ada Quraisy dengan pasukan perangnya. Di balik bukit ini, kata dua budak tadi. Faqala lahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada keduanya, kamil qaum. Berapa jumlahnya mereka? Qala, keduanya berkata, la nadri. Aku tidak tahu. Enggak perlu dipukuli. Karena memang budak benar-benar enggak tahu. Iya kan? Yang namanya budak bagaimana akan ngerti
Budak itu tahunya bagaimana ngasih makan unta-unta dan kuda-kuda mereka, bagaimana memberikan minum pada mereka, kan begitu. Maka Nabi tidak memarahinya, tidak membentaknya. Setelah bertanya berapa jumlah mereka, dijawab tidak tahu, Rasulullah bertanya dengan bahasa lain. Qala kam yanharuna kulla yaum? Berapa ekor mereka menyembelih setiap harinya? Qala, dijawab oleh keduanya, yauman tis'an wa yauman 'ashran. Kadang-kadang 9 ekor unta disembelih, kadang-kadang 10. Karena lihat Rasulullah SAW. Tidak perlu menyiksa mereka, enggak perlu. Tetapi ketika ditanya jumlah mereka tidak tahu, tanya jumlah tapi dengan cara lain. Bagaimana caranya? Tidak bertanya jumlah pasukan, bertanya kerjaan dia. Kamu kan tukang nyembelih, masak dan sebagainya. Berapa yang disembelih setiap harinya? Pasti tahu kan? Dijawab. Kadang 9 ekor, kadang 10 ekor. Maka Nabi menjawab, menghabarkan kepada para sahabatnya. Al-qawmu fima baina tis'imi'ah wa alf. Berarti jumlah pasukan mereka 900 sampai 1000 orang. Karena biasanya satu unta dimakan untuk 100 orang. Berarti kalau 9 ekor, kurang lebih 900. Kalau 10 ekor, kurang lebih 1000. Thumma qala lahuma. Kemudian berkata lagi Nabi kepada mereka. Faman fihi min asyrafi Quraisy. Siapa di antara mereka yang merupakan tokoh-tokohnya? Tokoh-tokoh Quraisy. Dijawab oleh budak-budak tadi. Utbah ibni Rabi'ah. Wa Syaibah ibni Rabi'ah. Kedua-duanya anak Rabi'ah. Yang pernah menawarkan 100 ekor unta barang siapa yang menangkap Nabi hidup dan mati. Masih ingat ketika Nabi akan hijrah. Nah ini, beliau ini dua. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Wa Abul Bukhturi ibni Hisham. Wa Hakim ibni Hizam. Wa Naufal ibni Khuwailid. Wal Harith ibni Amir ibni Naufal. Wa Tu'aimah ibni Adi bin Naufal. Wa Nadhr ibni Al-Harith. Wa Zam'ah ibni Al-Aswad. Wa Abu Jahal ibni Hisham. Wa Umayyah ibni Khalaf. Wa Nabih. Wa Munabbih ibna Al-Hajjaj. Nabi dan Munabbih kedua-duanya anak Hajjaj. Wa Suhail ibni Amr. Wa Amr ibni Abdi Wud. Disebutkan tokoh-tokoh Quraisy hampir seluruhnya. Maka Rasulullah SAW berkata, Aqbala Rasulullah SAW alaihi wasallam an-nas. Maka Nabi pun menghadap kepada manusia, pada para sahabatnya. Hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabidiha. Ini berarti Makkah telah mengeluarkan dari perutnya seluruh isinya kepada kalian. Aflad kabidiha, seluruh isi perutnya. Artinya Mekah semuanya tokohnya datang ke sini. Nabi hanya menanyakan tokoh-tokohnya. Tetapi otomatis kalau tokohnya datang, anak buahnya pasti akan ikut. Karena mereka semua kesukuannya sangat kuat. Kalau pimpinannya ikut, tokohnya ikut, pasti bawahannya akan ikut bersama mereka. Berarti ini adalah Mekah yang mengeluarkan segenap isi perutnya pada kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa kana Basbas ibni Amr wa Adi ibni Raghbah. Qad madaya hatta nazala Badran. Masih ingat Basbas? Sudah diutuskan oleh Nabi SAW sebelum ini. Sebelum mengutus Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya, sudah pernah diutus 2 orang. Namanya Basbas ibni Amr dan Adi ibni Abi Raghbah. Nah, sekarang kisah keduanya. Apa yang terjadi pada keduanya? Qad madaya hatta nazala Badran. Dia sudah pernah singgah di tempat itu. Di Badar tadi, di sumur Badar. Fa'anaqa ila tallin qaribin minal ma'. Beliau mendudukkan untanya di salah satu batu di sana, di dekat mata air. Tsumma akhadha shannan. Kemudian mengambil tempat air. Milik keduanya. Yastaqiyani fihi. Keduanya mengambil air untuk minum mereka. Ternyata di sana ada Majdi ibnil Juhani. Majdi ibn Amr al-Juhani. Alal ma, ada di sisi air tersebut. Fasami'a Adi Basbas nijab jariyatain. Fasami'a Adiyun wa Basbas jariyataini min jawaril hadir. Maka keduanya melihat ada 2 budak perempuan di situ.
Al-hadir wa huma yatalazamani 'alal ma. Keduanya berdebat, berdiskusi serius. Yang satu punya utang, yang satu nagih. Kapan kamu membayar? Nanti saya dan seterusnya. Yani ribut antara keduanya, bertikai. Yang satu punya hutang, yang satu menagih. Di sisi air tadi. Wal malzumah taqulu li sahibatiha. Sedangkan al-malzumah budak perempuan yang ditagih. Al-malzumah. Al-lazimah yang menagih. Al-malzum yang ditagih. Maka disebut fi'ilnya yatalazamani, keduanya sedang saling menagih. Yang ditagih berkata kepada yang menagih, "Innama ta'til 'iru ghadan aw ba'da ghadin fa'amal lahum thumma akhdhika alladhi lak." Kata si wanita yang ditagih, sesungguhnya akan datang pasukan dagang itu besok. Akan datang pasukan dagang itu besok. Ba'da ghadin, setelah besok, ini lusa. Fa'amal lahum thumma akhdhika alladhi lak. Aku akan kerja untuk mereka dan aku mendapatkan bayaran, baru aku bayar kepadamu. Ya, ini kata si budak tadi, aku menunggu pasukan dagang yang akan datang lusa. Ba'da ghadin, setelah esok. Aku akan kerja pada mereka sebagaimana biasanya kalau pasukan dagang datang dia bekerja. Membantu apa, memberikan apa, memasakkan atau apa saja. Dan dia mendapatkan imbalan. Kalau aku mendapatkan imbalan, baru aku bayar. Di sana ada dua orang yang diutus oleh Nabi, Basbas dengan Adi. Di sana ada dua orang wanita yang sedang ribut menagih hutang. Salah satu yang punya hutang, yang satu menagihnya. Ada satu orang lagi namanya Majdi. Orang dari pasukan Quraisy. Ketika mendengarkan dua wanita ribut, dan yang satu menyatakan, sesungguhnya akan datang pasukan datang itu lusa. Dan aku akan bayar nanti. Kalau aku sudah kerja pada mereka, aku dapat imbalan, aku akan bayar. Kata si Majdi, sadaqti, engkau benar. Kemudian pergi. Khallasu bainahuma, dilerai keduanya oleh Majdi. Iya, betul, akan datang nanti, lusa. Udah, jangan ribut kalian. Tinggal pergi oleh Majdi. Basbas dan Adi hanya mendengar, tapi mendapatkan faedah penting, yaitu kedatangan Ir Quraisy, pasukan dagang Quraisy adalah lusa. Ba'da ghadin. Wa sami'a dzalika 'Adiyyun wa Basbas fajalasa 'ala ba'iraihima thumma intalaqa. Maka Adi dan Basbas mendengarkan dari obrolan mereka semuanya, kemudian naik ke untanya, mereka pergi hatta ataya Rasulullah, sampai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bima sami'a. Keduanya mengkhabarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang apa yang mereka dengar. Pasukan Ir Quraisy akan datang ba'da ghadin, dan dibenarkan oleh salah seorang mereka. Salah seorang dari pasukan musyrikin. Wa aqbala Abu Sufyan Ibn Harbin hatta taqaddama al-'ir hadaran. Maka mulailah mendekat pasukan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Ibn Harb. Hatta taqaddama al-'ir hadaran. Tetapi Abu Sufyan sangat khawatir. Kenapa khawatir? Dia sudah mendengar bahwa muslimin akan mencegatnya. Maka dia sudah mengutus utusan ke Quraisy agar mengirimkan bantuan. Dan ketika berjalan juga dia jalan di jalan yang tidak biasanya. Takut dicegat oleh muslimin. Dan dia dalam keadaan berjalan paling depannya. Hatta taqaddama al-'ir. Dia berjalan di depan dan paling depan. Hadaran, karena khawatir. Hatta waradal ma. Sampai datang ke sumber air tadi. Faqala lil Majdi ibni Amr. Abu Sufyan tanya kepada Majdi. Majdi ibn Amr tadi kan dari sana, dari sumur Badar. Hal ahsasta ahadan? Apakah kau melihat ada seseorang yang datang ke sini? Qala ma ra'aitu ahadan ankarahu. Kata Majdi, aku tidak melihat orang yang mencurigakan. Illa anni qad ra'aitu rakibaini. Aku hanya melihat dua orang berkendaraan. Siapa yang dimaksud? Adi dan Basbas. Aku hanya melihat dua orang yang berkendaraan unta. Mereka minum kemudian pergi. Tidak ngomong apa, nggak nanya apa. Nggak mencurigakan sama sekali. Dan dua orang wanita yang bertikai. Thumma istaqaya fi shannin lahuma thumma intalaqa. Dua orang tadi hanya datang mengisi air minum mereka, kemudian pergi. Abu Sufyan tidak percaya begitu saja kalau orang tadi tidak mencurigakan. Dia tanya fa'ata Abu Sufyan manakhahuma. Ditanya thumma istaqaya fi shannin lahuma thumma intalaqa.
Fa'ata Abu Sufyan manaqahuma fa'akhadha min ab'ari ba'iraihima fafattaha fa'idha fihi nawa. Diperiksa oleh Abu Sufyan, tidak cukup dengan berita dari majlis. Didatangi tempat duduknya unta mereka. Dilihat, ada kotoran untanya. Diambil kotoran untanya oleh dia. Dan dikorek-korek. Dicari sesuatu. Ternyata wajada fihi nawa. Pada kotoran tadi ada nawa, ada biji-biji korma. Dilihat biji kormanya. Qala hadhihi wallahi alaifu Yasrib. Ini sungguh demi Allah unta yang memakan makanan Yasrib. Alaif adalah makanan unta yang dibikin. Makanan unta yang dibikin. Dan ada khas-khasnya. Dibikin oleh orang-orang Mekah dan dibikin oleh orang-orang Yasrib Madinah berbeda. Dan akan berbeda pula pada kotorannya. Lihat jelinya mereka orang-orang Arab ketika itu. Memeriksa sampai ke kotoran untanya. Dilihat ada biji-biji kurma yang mereka kenal. Kata mereka, hadhihi wallahi alaif Yasrib. Ini demi Allah makanan unta dari Yasrib. Berarti ini unta-unta Yasrib, untanya kaum muslimin. Faraja ila ashabihi sari'an. Maka dia kembali kepada sahabatnya, kelompoknya dengan bersegera. Fadaraba wajha irihi 'anil tariq. Kemudian segera memerintahkan untuk memalingkan arahnya ke arah lain. Sehingga Allah takdirkan kaum muslimin tidak bertemu dengan pasukan dagang. Ini memang Allah kehendaki. Pasukan dagang langsung tahu dengan jelinya tadi Abu Sufyan bahwa ini unta dari Yasrib. Pasti mereka sudah tahu berita-berita tentang kita. Maka segera kembali ke pasukannya, kemudian diarahkan ke arah lain, ila tariq fasahala biha, memalingkan arah ke arah pantai. Wa taraka Badran biyasa, yang berarti meninggalkan Badr dari sisi kirinya. Badr ada sebelah kiri, dia ke sebelah kanan. Wantalaqa hatta asra'a, maka pergilah mereka dengan bersegera ke arah lain, menjauh dari pasukan kaum muslimin dan menjauh dari Badr. Walamma ra'a Abu Sufyan annahu qad ahraza 'irahu arsala ila Quraisy. Ketika sudah sampai dekat Mekah, maka Abu Sufyan merasa pasukan dagangnya sudah selamat. Sudah jelas muslimin di Badr, sedangkan kita sudah jauh dari Badr, sudah dekat Mekah. Maka ra'a Abu Sufyan annahu qad ahraza. Abu Sufyan melihat bahwa dirinya sudah selamat, wa'irahu dan pasukannya juga sudah selamat. Maka arsala ila Quraisyin, dia menulis surat, diutus, dikirim ke Quraisy, ke pasukan perang Quraisy. Innakum innama kharajtum litamna'u 'irakum wa rijalakum wa amwalakum. Sesungguhnya kalian keluar dari negeri kalian, keluar dari kota kalian adalah untuk membela pasukan dagang kalian, untuk membela saudara-saudara kalian dan harta-harta kalian. Faqad najjahallahu farji'u. Sekarang semuanya sudah selamat. Kami sudah selamat sampai di Mekah. Ini sudah hampir sampai Mekah. Dan harta kalian juga selamat. Semua selamat. Farji'u. Maka pulanglah kalian ke Mekah. Demikian nasihat dari Abu Sufyan. Kalian keluar dari rumah-rumah kalian itu untuk membela barang dagangan kalian dan saudara-saudara kalian. Sekarang barang dagang kalian sudah aman. Dan orang-orang kalian juga sudah aman. Farji'u, maka pulanglah kalian semua. Faqala Abu Jahal bin Hisham. Setelah membaca surat itu, berkata Abu Jahal, wallahi la narji' hatta narida Badran. Sungguh demi Allah kita tidak akan pulang sampai ke sumur Badr atau ke mata air Badr. Wa kana Badrun mausiman min mawasimil Arab. Sedangkan Badr adalah tempat perayaan musiman orang-orang Arab. Karena mereka sangat gembira, sebagaimana kalian gembira kalau ke tempat-tempat air terjun dan sebagainya. Ini mata air tadi adalah tempat mereka biasa berkumpul dan merayakan pesta-pesta mereka. Dan pestanya itu setiap tahun, sehingga dikatakan mausim. Mausim bisa nama waktu yang berputar tiap tahun, bisa pula nama tempat yang dipakai perayaan tiap tahun. Maka dikatakan dengan kalimat Badrun mausiman wa kana Badrun mausiman min mawasimil Arab. Badr adalah tempat yang dipakai perayaan musiman. Dari musim-musim atau dari perayaan-perayaan Arab. Yajtami'u lahum bihi suqun kull 'am. Mereka bertemu di sana, berkumpul di sana dan terjadi pasar di sana, keramaian di sana setiap tahunnya. Kata Abu Jahal, wallah kita akan sampai ke Badr dan kita akan bikin perayaan di Badr wa nuqim alaihi thalathan dan kita akan mengadakan pesta 3 hari. 3 hari 3 malam.
فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان. Kita akan berpesta, kita akan potong unta, kita akan beri makan orang-orang, kita akan minum khamr, dan kita akan mendengarkan nyanyian-nyanyian para penyanyi. Ya, seperti kebiasaannya jahiliyah. Wa tasma' binal Arab bimasirina wa jam'ina, agar orang-orang Arab seluruhnya mendengar bahwa kita sudah sampai di Badar. Pasukan tempur musyrikin ini sudah sampai di Badar. Sombong. Ingin menunjukkan kesombongannya. Nih, kami sudah sampai di Badar. Fala yazaluna biha yahabunana abadan ba'daha. Setelah mereka dengar pasukan kita ada di sini dan berpesta 3 hari di sini, nggak ada yang melawan, maka niscaya seluruh Arab akan berkata bahwa ini kita adalah pasukan terkuat yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Yuhabun, ini mereka akan menganggap bahwa ini pasukan kuat yang ditakuti. Setelah ini, abadan, selama-lamanya mereka akan menganggap bahwa kita pasukan terkuat. Karena kita menantang. 3 hari di sini kita berpesta, nggak ada yang mendatangi dari muslimin ataupun dari yang lainnya. Demikian kata Abu Jahal. Wa madat Quraisyun hatta nazalu bil udwatil quswa minal wadi. Maka Quraisy pun berangkat hingga singgah dia bil udwatil quswa minal wadi. Sampai dia di udwah al quswa. Tadinya di udwah al udwa. Nah, sampai di tempat yang tertinggi dari lembah tadi, wa ba'athallahu as-sama wa kana al-wadi dahsan. Tiba-tiba terjadilah hujan. Allah sirami padang pasir tadi, daerah Badar dan sekitarnya dengan hujan. Dan pasir itu ada 2 jenis. Ada yang ketika hujan menjadi lumpur yang mereka susah untuk berjalan. Tetapi ada pasir yang ketika hujan semakin padat pasirnya, semakin kuat untuk diinjak sehingga tidak masuk kaki ketika diinjak. Pasir ketika kering, kamu berjalan di atasnya, kaki kamu masuk ke dalam pasir. Ada yang sedikit, ada yang masuk dalam sekali, ada yang seperti perangkap, orang akan tenggelam di dalamnya. Ada yang sebaliknya, dalam keadaan dia keras seperti batu. Itu bukan pasir atau padang batu. Pasirnya juga ada yang ketika kena air, yang tadinya dia kaki kita masuk ke dalamnya ketika diinjak, setelah hujan semakin keras, maka diinjak padat. Ada yang sebaliknya, pasir yang ketika hujan dia menjadi lumpur yang sulit mereka untuk berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kehendaknya. Allah turunkan hujan dalam keadaan mereka orang-orang musyrikin di tanah yang ketika kena hujan sulit berjalan. Sedangkan kaum muslimin di tanah yang ketika dalam keadaan hujan semakin padat tanahnya. Fa asaba Rasulullah SAW minha ma labbada lahumul ard wa lam yamna'hum minas sayr. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan di tanah ma labbada lahumul ard, yang semakin padat buminya ketika hujan, lam yamna'hum manis sayr, tidak menghalangi mereka untuk berjalan. Wa asaba Quraisyan, sedangkan Quraisy tertimpa atau terkena pada mereka tanah-tanah malam yaqdiru ala an yartahilu ma'ahu, di tempat di tanah yang ketika hujan mereka tidak mampu untuk berjalan karena sulitnya, karena berlumpur, karena kaki akan masuk ke dalamnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yubadiruhum ilal ma, maka Nabi SAW bersegera untuk menuju tempat air. Lihat yang terjadi, mereka menuju Badar, kaum muslimin juga menuju Badar, dan masing-masing ingin lebih dulu sampai di mata air. Karena siapa yang menguasai mata air di padang pasir, mereka yang kuat. Kalau tunggu-tungguan saja, mereka akan kehausan, sedangkan yang di air tidak akan kehausan. Mereka akan kalah dengan sendirinya. Sehingga kedua-duanya, kedua pasukan tadi ingin bersegera ke sumur Badar atau ke mata air Badar. Tapi Allah takdirkan hujan dan mereka kaum musyrikin di tanah yang sulit untuk dijalani ketika hujan. Sedangkan Rasulullah SAW dalam para sahabatnya di tanah yang ketika hujan semakin padat, semakin mudah mereka berjalan. Semakin cepat mereka berjalan. Sehingga yubadiruhum, mereka bersegera ila Badrin. Hatta idza ja'adna ma
min badrin nazala bihi. Hingga ketika mencapai air yang terdekat. Karena mata air Badar itu banyak. Di sini sedikit, di sana juga ada genangan, di sana ada genangan, di sana ada genangan. Ada mata air yang banyak. Ketika sampai di mata air terdekat, Rasulullah SAW langsung tinggal di sini. Singgah, diikat ontanya dan seterusnya. Bermukim di sana. Maka berkata Al-Habab bin Al-Mundir, seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Manzilan anzalaka Allah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Tempat ini. Apakah tempat ini adalah tempat yang anzalaka Allahu bihi? Apakah ini tempat yang Allah tempatkan kau di sini? Laisa lana an nataqaddamuhu wa la nata'akhkhar anhu. Ini tempat yang kita tidak boleh melampauinya dan tidak boleh pula membelakanginya, harus di tempat ini. Am huwa ar-ra'yu? Atau itu adalah pendapat kamu sendiri pribadi yang bisa menerima usulan-usulan? Atau al-harb wal makidah? Atau ini adalah hanya rencana dan strategi saja? Lihat pertanyaan sopan dari seorang sahabat yang mulia. Ketika Rasulullah SAW singgah di sumur terdekat. Berarti di sini Rasulullah SAW dengan para sahabatnya singgah di sini. Ini sumur terdekat. Di sana ada sumur. Kemudian di sana pasukan musyrikin. Di seberang sana. Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ini tinggal di sini, kita singgah di sini ini, apakah itu adalah perintah dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat? Gak bisa kita lewati sedikit pun, tidak bisa kita di belakangnya. Atau tempat dari pendapatmu sendiri, atau dari strategi peperangan? Maka Rasulullah menjawab, bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah. Kata Nabi, ini hanya pendapat. Dan ini hanya tipu daya peperangan. Rencana-rencana saja. Kata orang tadi, ya Rasulullah, fa in hadza laisa bimanzil. Kalau ini adalah ra'yu, pendapat yang bisa kita usulkan pendapat lain, sungguh aku menyatakan ini tempat yang tidak tepat. Tempat yang bukan tempat yang baik. Fanhadha bin nas. Bal huwa ar-ra'yu, dikatakan fanhadha bin nas hatta ta'ti adna ma'in minal qaumi fananziluhu. Kita jangan singgah di sini. Kita lewati air ini, mata air ini semuanya sampai yang paling jauh, yang paling dekat dengan musuh, kita singgah di sana. Sehingga musuh terhalang dari air dengan kita di sana. Lihat strateginya. Mafhum? Kalau ini mata air banyak, di sini yang terdekat. Kalau Rasulullah SAW tinggal di sini, mereka akan bisa mengambil air dari yang terdekat dengan mereka. Iya kan? Tetapi kalau kita lewati semua sampai yang terakhir, kemudian singgah di sana, maka musyrikin gak akan bisa mendekati air kecuali harus melewati kaum muslimin. Bisa mengalahkan kami, bisa dapat air. Gak bisa mengalahkan kami, gak akan kalian mendapatkan air setetes pun. Paham? Ini strategi namanya. Maka Rasulullah SAW menerima pendapat tadi. Ketika sahabat tadi menyatakan, ya Rasulullah, fanhad bin nasi hatta ta'ti adnama minal qawmi. Berangkatlah kita. Mari kita berangkat sampai ke air terakhir yang paling dekat dengan musuh. Fananziluhu. Kemudian kita singgah di sana dan kita bikin di sana tempat. Thumma nughawwiru ma wara'ahu minal qulubi. Kemudian kita kubur semua mata-mata kecil yang di sekitar sana. Yang di sekitar musuh. Mata-mata kecil kubur semua dengan tanah. Tsumma nabni alaihi haudan fanamla'uhu ma'an. Kemudian kita jadikan satu yang kecil-kecil di antara kita atau di tengah kita menjadi satu danau kecil yang kita kuasai. Sehingga ketika kita gali, dari yang kecil-kecil tadi semuanya mengalir ke air kita, ke sumur kita. Tsumma nuqatilil qaum fanashrab wala yashrabun. Maka kita perangi mereka dan kita bisa minum dalam keadaan mereka tidak bisa minum. Faqala Rasulullah SAW laqad asyarta birra'i. Kata Nabi, sungguh engkau memberikan ra'yu yang tepat, memberikan usul yang bagus. Dari mana kata bagusnya? Dari kalimat ar-ra'yu dengan alif dan lam. Sebagaimana tadi manzil pakai alif lam. Ya Rasulullah, hadza laisa bimanzil. Ini bukan tempat. Ini bukan tempat. Ini tempat kan? Ini bukan tempat. Tapi karena ada alif lam, maknanya ini bukan tempat yang pas, yang benar-benar tempat. Nanti di sana.
Sampai Rasulullah juga menyatakan laqad asyarta birra'i, sungguh engkau telah memberikan pendapat. Tapi pakai alif lam. Engkau memberikan pendapat yang benar-benar pendapat. Ini pendapat yang tepat. Wa nahada Rasulullah SAW wa man ma'ahu minan nas, maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan yang bersamanya dari manusia. Fasara hatta idza ata adna ma minal qaum, sampai beliau mendekat ke adna ma'in, ke air yang terdekat minal qaum, ayu qaum musyrikin, yang air yang paling dekat dengan kaum tersebut, ini kaum kufar. Maka Rasulullah SAW singgah di sana. Thumma amara bil qulubi faghuwirat, kemudian diperintahkan mata air kecil yang ada di sekitarnya diperintahkan untuk dikubur semua. Wa bana hawdan 'alal qalib, kemudian digali belumbang kecil atau sumur kecil atau danau kecil, allati nazala alai, yang mereka tinggal di situ. Tinggal di situ, di belakangnya mata air yang besar digali sehingga air semuanya masuk ke sana. Famali amaan, maka penuhlah air di telaga tersebut yang dibikin oleh mereka. Tsumma qadhafu fihi al-aniyah, kemudian dilemparkan di sana bejana-bejana untuk minum pasukan perang mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Qala Sa'ad bin Mu'adz, ya Nabi Allah, ala nabni laka 'arishan? Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, tidakkah mau aku bikinkan untukmu singgasana? Takunu fi, hingga engkau tinggal di sana. Singgasana yang dimaksud adalah kemah khusus, yang di sana ada tempat Rasulullah SAW, tempat duduknya dan tempat istirahatnya. Yang ada di atasnya apa itu? Nah, seperti kemah, tenda, supaya tidak terkena panas. Untuk Rasulullah SAW khusus, di tempat yang sangat tinggi, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat semua pasukan dan keadaan. Wa nu'iddu 'indaka rakaibak, dan kami persiapkan untuk menjagamu pasukan-pasukan berkuda kami. Tsumma nalqa aduwana, kemudian kami akan perang melawan musuh. Fa in a'azzana Allah wa adharana 'ala aduwina kana dzalika ma ahbabna. Kalau kami dimenangkan oleh Allah dan kami ditinggikan oleh Allah dan kami menang terhadap mereka musuh-musuh kami, maka itu yang kami kehendaki. Wa in kanatil ukhra, kalau ternyata selain itu, jalasta ala rakaib, kami sudah siapkan kendaraanmu agar engkau menaikinya dan engkau kembali ke Madinah. Di sana di belakang kami ada orang-orang yang masih sisa di sana yang tidak kalah mereka cintanya kepada engkau daripada kami. Ini nasihatnya Sa'ad bin Mu'adz. Dibikinkan tempat khusus untuk Rasulullah SAW di tempat yang agak tinggi, yang agak aman. Dan kalau peperangan tadi menang, alhamdulillah. Kalau ternyata ada sesuatu yang lain selain itu, maka engkau siap, kami sudah siapkan kendaraannya untuk kembali ke negeri bersama pengawal penjaga-penjaganya ke Madinah. Dan di Madinah masih ada saudara-saudara kami, orang-orang yang cinta kepada engkau yang akan membela engkau. Wa in kana al-ukhra, wa in kanat al-ukhra jalasta ala rakaibak falahiqta biman wara'ana min qaumina. Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah. Sungguh ada orang-orang yang enggak ikut. Takhallafa anka, tidak ikut bersamamu. Ada aqwamun, kaum-kaum wahai Nabi Allah. Mana nubi asyadda laka hubban minhum, yang kami tidak lebih cinta kepadamu dari mereka. Apa maknanya? Yang kami tidak lebih cinta kepadamu dari mereka. Ini mereka pun lebih cintanya kepada kamu daripada kami. Kami sangat mencintai mereka lebih lagi. Masih ada orang yang lebih mencintai engkau. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Kalau saja mereka tahu bahwa engkau ini perang, niscaya mereka akan ikut. Ini karena mereka tidak tahu, atau karena mereka di luar kota tadinya, atau karena mereka baru datang dari mana begitu. Ada mereka-mereka yang tidak ikut, yang cintanya kepada kamu tidak kalah dengan kami. Tetapi mereka tidak ikut karena mereka tidak tahu. Kalau engkau kembali ke mereka, kalau kami ada sesuatu atau kalah, engkau kembali ke mereka, engkau akan dijaga oleh mereka. Yunasihunaka wa yujahiduna ma'ak. Mereka akan memberikan yang terbaik untukmu dan mereka akan berperang bersamamu. Ini usulan siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Maka Nabi memujinya. Fa'athna alaihi Rasulullah SAW khaira. Nabi memuji
usulan Sa'ad ibn Mu'adz. Wa da'alahu bi khair, dan didoakan Sa'ad ibn Mu'adz dengan kebaikan. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan. Thumma bana li Rasulullah SAW arishan fakana fihi. Maka Rasulullah SAW dibikinkan tenda khusus untuk beliau yang ada singgasana dan tempat duduknya. Singgasana dalam artian sederhana ya, bukan singgasananya para raja. Artinya tempat duduk dan tempat istirahat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian mereka menjaganya dan mereka siap untuk bertempur melawan kaum musyrikin. Pasukan dagang atau pasukan perang? Pasukan? Nah, pasukan perang. Mereka menginginkan pasukan yang ringan, tetapi Allah menakdirkan kaum muslimin bertemu dengan pasukan tempur. Ini qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Idza antum bil udwatil quswa. Ketika kalian di tempat yang rendah, mereka di tempat yang tinggi. Ini semua nanti akan dibaca di dalam surat Al-Anfal. Kalimat-kalimatnya, termasuk turunnya hujan, disebutkan dalam surat Al-Anfal. Nah, setelah taufiq wal afiyah, kita akan lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.